Baik, untuk ini angkatan 2022 ya, kan ada 2 kelas ya, ada 2 kelas, kelas A, kelas B. Nah, ini tim dosen untuk eee, perkuliahan sejarah matematika. Ada, Bu Meli, Bu Pipit, dan saya. Untuk di kelas ini dengan Bu Meli ya, Bu Meli dan juga saya. Apa namanya, berkaitan dengan rencana perkuliahan, tagihan-tagihan dan seterusnya itu akan sama ya, baik di kelas A maupun kelas B gitu ya. Nah, apa sih yang akan kita pelajari ya di mata kuliah ini gitu ya. Jadi mata kuliah ini membahas sejarah perkembangan peradaban kuno hingga dunia modern, sejarah beberapa cabang matematika seperti sistem bilangan, geometri, aljabar, dan kalkulus. Nah, salah satu yang perlu kita pelajari juga berkaitan dengan historical fenomenologi ya dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi eh, ternyata matematika ada sejarahnya juga gitu ya. Jadi matematika yang sekarang kita gunakan itu eh, ada sejarahnya. Bagaimana akhirnya matematika menjadi matematika yang sekarang kita pelajari gitu ya. Nanti ada sejarahnya. Sekarang kan kita tinggal pakai ya beberapa konsep, beberapa notasi itu kan kita udah tinggal pakai gitu ya. Kemudian lambang-lambang bilangan, notasi-notasi yang berkaitan dengan operasi bilangan misalnya, atau juga eh, misalnya rumus-rumus, prinsip-prinsip, teorema gitu ya, yang ada di apa namanya bidang geometri, aljabar dan seterusnya. Nah, itu eh, kebanyakan sekarang sudah tersedia gitu ya. Nah, kebayang nggak gitu ya bagaimana dulu konsep-konsep tersebut lahir gitu ya pada zaman peradaban kuno. Gitu. Nah, jadi eh, ketika manusia itu menemukan sebuah permasalahan, nah, maka kan akan dicari solusinya. Kalau filsafat kan udah belajar ya, kalian udah belajar kan ya, filsafat matematika gitu ya, atau filsafat MIPA. Bagaimana eh, pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu ya dari manusia, kemudian juga pemikiran-pemikiran mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan, akhirnya bisa eh, memunculkan konsep-konsep baru gitu yang akhirnya kepake sampai sekarang. Demikian juga dengan sejarah matematika gitu ya. Jadi eh, ini bagaimana matematika itu berkembang pada zaman dari bangsa Babilonia, kemudian India, Cina kuno gitu, terus Yunani gitu, Mesir kuno ya, sampai ke apa namanya peradaban yang lebih modern misalnya itu bagaimana akhirnya matematika itu lahir. Nah, kemudian nanti juga akan belajar bagaimana sejarah dari cabang-cabang matematika gitu. Bagaimana sistem bilangan itu kira muncul, kemudian geometri, aljabar, kalkulus gitu ya, sampai sekarang kan banyak sekali kan konsep-konsep yang berkaitan dengan cabang-cabang matematika itu ya. Itu dulu gimana sih perkembangan awal-awalnya gitu ya sampai akhirnya berkembang hingga sekarang. Nah, itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Nah, karena kalian adalah mahasiswa pendidikan matematika ya. Nah, tentu juga harus tahu kaitannya dalam pembelajaran matematika gitu ya, dalam pembelajaran matematika gitu. Nah, ini makanya kita nanti akan membahas tentang historical fenomenologi. Gitu. Jadi fenomenologi historis atau bagaimana sejarah matematika akhirnya menginspirasi kegiatan atau desain pembelajaran matematika gitu. Nah, yang apa ya, yang akan banyak kita eh, diskusikan nanti adalah bagaimana kita mengintegrasikan sejarah matematika dalam pembelajaran matematika, gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya kalian ya mendengar ini ya sejarah matematika gitu ya, kira-kira apa sih manfaatnya gitu ya mempelajari sejarah matematika ini gitu. Dari baik dari sudut pandang kalian sebagai pendidik maupun sudut pandang kalian sebagai
peserta didik gitu. Nah, ya, artinya kalian kuliah sejarah matematika itu untuk apa? Kemudian nanti kalau kalian udah jadi guru, sejarah matematika ini berguna nggak sih? Ya itu ya yang kurang lebih akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah ini untuk pendekatan pembelajarannya, perkuliahan ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa ya, karena kalian sudah kategori dewasa gitu ya, jadi bukan ilmu pedagogik lagi, tapi pakai ilmu andragogi. Kemudian metode pembelajarannya adalah cooperative learning dan project based learning. Jadi nanti ada sebuah project yang akan jadi penugasan ya. Nah untuk modanya perkuliahan ini seperti biasa ya, bisa luring, bisa daring, mengikuti jadwal dari program studi gitu. Nah ini rencana perkuliahannya. Hari ini kita akan membahas tentang rencana pembelajaran, kemudian juga nanti saya akan masuk ke materi tentang historical phenomenology. Nah, kemudian 4 pertemuan berikutnya akan membahas apa namanya sejarah matematika dari bangsa-bangsa kuno ya, mulai dari bangsa Babilonia, kemudian bangsa Cina dan India, kemudian matematikanya masyarakat Islam dan Mesir kuno, serta matematika bangsa Yunani. Nah, ini materi yang akan kalian peroleh hingga pertemuan ke-5. Nah, untuk pertemuan ke-6, 7, dan 8 nanti ada presentasi kelompok ya. Jadi sebelum sampai dengan pertemuan ke-8 ini ada 3 kelompok yang akan presentasi. Kemudian nanti 3 kelompok lagi ada di pertemuan eh, ke berapa ya? 13, 14, 15 gitu ya. Jadi nanti kita akan membagi kelas menjadi 6 kelompok. 3 kelompok presentasi di awal. Nah, apa yang akan dipresentasikan? Nah, ini hari ini kan kita akan membahas historical phenomenology ya. Jadi nanti saya akan berikan beberapa contoh integrasi pembelajaran matematika, integrasi sejarah matematika dalam pembelajaran matematika gitu ya. Jadi bagaimana sejarah matematika itu menginspirasi desain pembelajaran matematika gitu. Nah, kemudian nanti di pertemuan 2, 3, 4, 5 kalian kan akan mendapatkan materi tentang perkembangan matematika dari bangsa-bangsa kuno ya. Nah, setelah kalian dapat materi itu, apa namanya, kemudian nanti kalian membuat desain pembelajaran gitu ya, desain pembelajaran eh, yang mengintegrasikan nilai-nilai dari sejarah matematika. Misalnya ya, misalnya di matematika bangsa Mesir gitu ya, mereka dulu ada ditemukan konsep bilangan misalnya pecahan seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana mengintegrasikan itu dalam pembelajaran pecahan sekarang gitu, baik di misalnya mau di SD atau di SMP seperti itu ya. Nah, gitu ya. Jadi karena sebetulnya apa yang diterima siswa ya, matematika yang diterima oleh siswa itu kan tidak lain matematika yang ditemukan oleh para ahli ya. Ya nggak? Jadi para ahli matematikawan itu eh, apa namanya menemukan konsep-konsep matematika, kemudian hasil temuan itu kita berikan atau bahkan siswa menemukan sendiri gitu ya eh, dalam pembelajaran. Nah, tugas pendidik adalah menjembatani itu. Bagaimana matematika hasil dari pemikiran ilmuwan, hasil dari pemikiran matematikawan itu bisa sampai ke siswa yang notabene bukan ahli kan, bukan matematikawan, tapi mereka harus mempelajari apa yang dihasilkan oleh matematikawan. Nah, itu makanya pentingnya ada konteks ya dalam pembelajaran matematika. Nah, itu bagaimana guru sebagai fasilitator agar konsep-konsep yang diciptakan atau ditemukan oleh para matematikawan itu bisa sampai dengan baik ke siswa, gitu ya. Jadi harus jadi jembatan, gitu ya. Nah, kemudian
di pertemuan ke-9 itu nanti sampai ke 16 akan dengan Bu Meli ya, Bu Melia Sari, kemudian fokus ke sejarah cabang matematika. Kalau di pertemuan awal ini fokusnya ke sejarah matematika di peradaban kuno. Kalau setelah pertemuan ke-8 atau mulai pertemuan ke-9 nanti itu fokusnya di sejarah cabang matematika. Nah, itu yang akan dibahas itu adalah sejarah sistem bilangan dan juga bilangan negatif, kemudian sejarah geometri dan ruang, sejarah aljabar, dan sejarah kalkulus. Oke, maaf ya. eh Tadi ya, cabang matematikanya mulai dari sistem bilangan, meliputi bilangan negatif juga, kemudian geometri dan ruang, aljabar dan kalkulus. Nah, nanti dilanjutkan lagi dengan presentasi eh, 3 kelompok terakhir ya, kelompok 4, 5, dan 6. Nah, yang jadi bahan presentasi kelompok 1 sampai 6 ini sama ya. Jadi kalian akan membuat sebuah desain pembelajaran bagaimana mengajarkan. Jadi tentang sebuah ide atau gagasan ya, bagaimana mengajarkan matematika di kelas gitu ya, yang terinspirasi dari sejarah matematika. Seperti itu. Nah, kemudian kita nanti ada tes tertulisnya juga. Ini semua bahan, sebetulnya bahannya nggak terlalu banyak ya, karena tadi pertemuannya itu lebih banyak ke banyak ke presentasi kelompok ya. Jadi ada 6 pertemuan itu presentasi kelompok gitu. Kemudian 8 pertemuan itu materi dari dosen pengampu itu. Jadi eh, tes tertulisnya hanya ada di akhir seperti itu. Nah, kemudian eh, ini sedikit penjelasan tentang tugas kelompoknya. Jadi kelasnya ini dibuat jadi 6 kelompok. Kita karena ada 44, jadi cukup besar ya. Cukup besar. Mungkin eh, 7 sampai 6 orang berarti ya per kelompoknya ya. Ibu, Iya, gimana? mohon maaf. Jadi Mm-mm. ini kan ada tadinya satu kelas itu full 39, lalu Iya. ketambahan yang PMMI, sorry, pertukaran pelajar ada 6. Tapi ternyata Iya. dari kelas B-nya sendiri itu ada yang nggak ngambil sejarah matematika, ada 4. Oke, baik. Berarti Mm-mm. total ada 41 seharusnya. Ada 41 ya. Iya. Oke, berarti eh ya 7 sampai 8 ya. Tetap 7 sampai 8 orang ya per kelompoknya ya. Iya. Oke, baik, nggak apa-apa. Eh, Nanti masing-masing kelompok ini akan membahas tadi ya yang saya sampaikan, ide atau gagasan bagaimana mengajarkan suatu pokok bahasan yang terinspirasi dari sejarah matematika. Jadi kalian boleh pilih satu pokok bahasan bebas apa saja gitu ya. Ketika misalnya mungkin antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya pokok bahasannya itu kebetulan sama, nggak masalah ya ketika memang berbeda desainnya, desain pembelajarannya gitu ya. Jadi apa namanya? Nanti kalian diskusikan begitu ya, kalian diskusikan masing-masing kelompok kira-kira pokok bahasan apa yang akan disampaikan oleh masing-masing kelompok, kemudian sejarah matematika mana yang akan diintegrasikan ke dalam desain pembelajaran tersebut, ya. Nah, kemudian oke, ini saya salah, ini belum diedit, ini masih presentasi yang kelas A kemarin. Kita itu bentar mulai presentasi itu kan tanggal 9 Oktober ya. 9 Oktober ya. Nah, nanti eh, saya harap eh, 2 hari sebelum mulai presentasi itu sudah dikumpulkan apa namanya bahan desain pembelajarannya dan juga apa yang dipresentasikan. Dan kalian boleh
banget gitu ya, misalnya membawa alat peraga atau apa gitu ya yang sederhana ke dalam kelas gitu ya saat presentasi gitu. Jadi nanti dibayangkan bahwa kelas itu adalah eh, siswa gitu isinya ya. Jadi kita ini anggota kelompok lain, kita anggap sebagai siswa. Bagaimana kalian mengajarkan satu topik pokok bahasan tertentu ya kepada siswa gitu. Nah, kemudian ini untuk komponen penilaiannya, yang untuk kehadiran dan partisipasi itu 20%, tes tertulisnya 40% dan proyek kelompoknya 40%. Di sini proyek kelompok cukup besar ya karena kita project based learning. Jadi ada persentase minimal ya yang harus dipenuhi ya supaya suatu perkuliahan itu apa namanya bisa diklaim ya sebagai project based learning atau metode yang diterapkan di perkuliahan itu adalah project based learning. Nah, ada minimal persentase yang harus dipenuhi. Tuh. Jadi eh, kira-kira komponen penilaiannya seperti ini untuk tes tertulis dan project kelompok itu masing-masing 40% gitu. Untuk kehadiran dan partisipasinya 20%. Sebetulnya proyek kelompok itu minimal 50% ya kalau di aturannya. Nah, tapi 50% ini nanti bisa diambil dari yang nomor satu ini ya. Satu, kehadiran dan partisipasi. Jadi partisipasinya itu kan bisa ketika kalian menyimak ya presentasi dari kelompok lain. Nah, kalian eh, ya memberi tanggapan atau masukan dan seterusnya gitu ya. Itu sehingga bisa memenuhi yang 10% itu gitu. Nah, untuk produk dari desain pembelajarannya sendiri itu akan dihargai 40% ya, akan dikasih bobot 40%. Itu kira-kira berkaitan dengan apa namanya rencana perkuliahan kita ya. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ya ke eh, materi hari ini? Ibu izin bertanya. Ya, Itu kan pekan ke-8 biasanya digunakan untuk pekan UTS, berarti langsung project. iya betul. Kayaknya untuk Mm-mm. project. Oh, oke. Jadi kita nggak ada UTS, jadi written testnya, tes tertulisnya itu nanti dijadikan satu kali, cuma satu kali aja. Oh, oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Eh, Oke, kayaknya saya belum cek ya di kalender hari Rabu itu kita ada tanggal merah nggak ya? Nggak ada, Ibu. Nggak ada ya. Kalau hari Rabu kalian ada kuliah apa aja? Hari Rabu sejarah matematika, rancangan percobaan sama matematika diskrit. Oh, full ya. Nggak full ya. Oke. Itu berturut-turut, Bu, jadwalnya. Hmm, 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 hmm. Iya, tapi hari ini daring semua kan berarti kan jadwalnya kan ya. Iya, kebetulan daring semua. Ini Zidan di kampus. Iya, kebetulan di kampus ada kegiatan lain. Oh, oke, kemarin juga kayaknya di kampus ya. Iya, bener. Oke, baik. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ibu izin memastikan untuk yang Iya, presentasi itu berarti modelnya seperti micro teaching. iya, betul. Oh, oke, baik. Kayak micro teaching gitu. Mungkin ya cukup sederhana aja gitu ya karena ini kan sebenarnya kita mata kuliahnya sejarah matematika gitu ya. Jadi poinnya bagaimana mengintegrasikan sejarah matematika ke pembelajaran di kelas gitu ya. Poinnya kan itu gitu. Jadi ya mungkin akan eh, lebih sederhana gitu ya dari micro teaching atau nanti ya kalian bisa eh, inilah apa disesuaikan gitu ya. Karena satu kelompok satu hari untuk satu kelompok kan ya. Jadi satu pertemuan itu bebas nanti diperuntukkan nah bagi masing-masing kelompok. Baik, Bu.
Oke, saya stop share dulu sebentar ya. Saya mau beralih ke eh, presentasi berikut. Sudah terlihat, Bu. Oke, baik ya. Ini materi hari ini tentang historical phenomenology. Kenapa ini disampaikan di pertemuan pertama, gitu ya? Karena ini jadi apa namanya ya, bahan atau ya bisa jadi pedoman begitu ya untuk kalian nanti menyusun desain pembelajaran, gitu ya. Eh, Bagaimana mungkin kan belum kebayang gitu ya, bagaimana mengintegrasikan sejarah matematika ke pembelajaran di kelas gitu. Karena yang pertama tentu karena kita belum belajar sejarah matematikanya ya. Mungkin kalau sekarang belum kebayang. Mungkin beberapa pertemuan ke depan kalian akan mendapatkan materi tentang sejarah ya, matematika dari bangsa-bangsa kuno. Nah, itu eh, nanti sambil dipertimbangkan ya, dipikir-pikir kira-kira mau menyampaikan apa nih gitu. Oke, historical phenomenology ya atau fenomenologi historis gitu. Ini kan sesuai dengan namanya gitu ya. Historis itu sejarah, fenomenologi itu ya berarti ilmu atau studi gitu ya yang berkaitan dengan fenomena historis gitu. Nah, jadi kalau secara istilah gitu ya, fenomenologi historis itu merupakan studi tentang perkembangan historis suatu konsep dalam kaitannya dengan fenomena-fenomena yang menyebabkan lahirnya konsep tersebut, gitu ya. Yang tadi kita sempat singgung itu eh, suatu konsep bisa muncul, konsep matematika ya khususnya itu bisa muncul dilandasi oleh fenomena-fenomena yang ada zaman dulu gitu ya. Sebagai contoh, eh, bagaimana akhirnya ada konsep lambang bilangan. Nah, sekarang kan kita tinggal pakai ya konsep lambang bilangan ya. Udah enak aja kan, satu, dua, tiga, dan seterusnya gitu ya. Kemudian konsep nilai tempat bilangan. Nah, itu kita juga tinggal pakai. Kita mau menyatakan ribuan, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, bahkan miliar, bahkan triliun gitu ya. Bahkan kuadriliun itu eh, mudah aja karena kita sudah tahu konsepnya, sudah tahu konsep eh, nilai tempat gitu ya, sistem bilangan gitu ya. Nah, tapi sebelum konsep itu muncul, tentu kan ada fenomena yang mendasarinya gitu ya. Misalnya dulu masyarakat kan ketika mau menyatakan eh, misalnya em, ini entah buah-buahan atau apa gitu ya, mau atau jumlah orang di suatu kelompok mau dinyatakan, mungkin kan eh, nggak langsung tahu bilangan dua, tiga dan seterusnya gitu kan ya. Mungkin pakai batu gitu untuk merepresentasikan orang atau eh, buah-buahan atau hasil bumi dan seterusnya gitu ya. Atau bisa juga pakai selain batu pakai batang-batang kayu gitu ya. Nah, itu sederhana sekali konsepnya, tapi semakin mereka eh, punya masalah yang lebih besar gitu ya ketika ternyata yang mau dinyatakan itu sangat banyak, ya nggak udah nggak relevan nih kalau pakai batu atau pakai batang-batang atau pakai lidi misalnya gitu ya, itu udah nggak relevan. Akhirnya muncullah konsep-konsep eh, sistem bilangan gitu. Oh, eh, kayaknya eh, untuk
menyatakan misalnya 100 gitu, kalau kita kumpulkan batu 100 kan repot ya. Repot ya. Atau kita kumpulkan batang-batang pohon kecil 100 itu kan ya nggak efisien gitu. Nah, akhirnya lahirlah konsep sistem bilangan. Salah seperti itu ya. Jadi ada fenomena yang mendasari gitu ya. Nah, atau eh, di konsep-konsep yang lainnya gitu. Nah, tujuan dari fenomenologi historis ini untuk mengidentifikasi baik situasi masalah yang menciptakan kebutuhan untuk mengatur fenomena tertentu yang tadi ya. Jadi kita ada masalah, kemudian kita butuh masyarakat saat itu ya butuh untuk eh, mengatur eh, tadi fenomena yang terjadi. Misalnya mau menyatakan banyaknya orang, mau menyatakan banyaknya hasil bumi gitu ya. Itu nggak cukup misalnya dengan eh, apa sistem yang sederhana gitu, sehingga muncullah konsep sistem bilangan, nilai tempat bilangan dan seterusnya ya, maupun eh, tujuan yang lainnya itu pelopor dari konsep-konsep yang telah ditemukan untuk memahami fenomena-fenomena ini, atau itu ya. Jadi eh, eh, akhirnya konsep-konsep udah ditemukan, kemudian bagaimana konsep tersebut memahami fenomena-fenomena yang ada gitu. Jadi timbal balik seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa eh, ini lahir karena masalah ya. Nah, konsep-konsep itu bisa lahir karena masalah. Kalau demikian, menurut kalian ya kira-kira misalnya saya bandingkan antara geometri sama aljabar, mana yang lebih dulu ditemukan, konsep geometri atau aljabar? Ada yang punya pendapat nggak? Kenapa Ibu? Mohon maaf. Konsep yang duluan ditemukan ya, zaman dulu tuh. Oke, kalau bilangan kan pasti di awal-awal kan, karena itu yang paling dibutuhkan. Nah, kalau untuk geometri sama aljabar kan ada konsep geometri, ada konsep aljabar. Kira-kira mana duluan yang ditemukan? Konsep Geometri, Bu. geometri kah atau kan? Oke, Zidan bilang geometri. Ada yang punya pendapat lain? Geometri atau aljabar? Kalau Zidan kenapa geometri? Karena berdasarkan lingkup sejarahnya itu kan geometri itu ada tokoh-tokoh yang pertama menemukan ya kayak teorema Oke. Pitagoras kayak ya, dan itu zaman kuno banget, sedangkan aljabar itu baru ditemukan oleh Al-Khawarizmi yang waktunya itu pas zaman sudah Masehi. Itu sih dari yang Oke, saya tahu. iya betul-betul ya. Memang geometri duluan daripada aljabar yang lahir konsepnya gitu ya. Kalau tadi Zidan lihat dari peninggalan-peninggalan sejarahnya ya, dari ilmuwan-ilmuwannya gitu ya. Nah, kalau kita mau eh, apa namanya hubungkan dengan masalah yang ditemukan oleh masyarakat, nah saat itu ya masyarakat kuno, geometri itu kan berkaitan dengan masalah-masalah yang praktis ya. Jadi bagaimana mereka menghitung luas sebidang tanah yang mereka miliki misalnya gitu ya. Atau mau menentukan batas-batas wilayah mereka gitu ya. Itu kan geometri berkaitan dengan hal-hal yang relatif praktis. Maksudnya praktis itu ya yang berkenaan dengan praktik kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau aljabar ya, walaupun sekarang kita gunakan aljabar ya untuk hal-hal yang bersifat praktis juga, tapi konsep itu kan ditemukan eh, awalnya bukan dari masalah yang praktis ya. Artinya nggak langsung ketemu masalah yang kayak gitu di depan mata ya, kayak konsep-konsep variabel gitu ya. Misalnya kalau misalnya eh, apa namanya kita mau ada menghitung gitu ya luas bidang tanah, misalnya panjang atau ya panjang sebuah tanah, sebidang tanah berukuran eh, berbentuk persegi panjang misalnya dengan panjangnya sekian kali dari lebarnya, atau panjangnya sekian lebihnya dari lebarnya. Kayak gitu itu kan masalah-masalah yang nggak langsung di depan mata kan ya. Tapi akhirnya makin majunya peradaban manusia gitu ya, masalah-masalah itu merasa akhirnya perlu untuk diselesaikan gitu. Sehingga akhirnya aljabar pun ditemukan konsepnya. Kira lahir konsep-konsep aljabar yang meliputi variabel dan seterusnya. Gitu ya. Nah, jadi sejarah dari perkembangan cabang-cabang matematika itu juga berkaitan dengan bagaimana perkembangan peradaban manusia saat itu ya. Jadi semakin eh,
berkembang peradaban manusia berarti kan makin kompleks kehidupannya kan ya. Makin banyak juga masalah yang dihadapi gitu ya, sehingga ya konsep-konsep dasarnya itu nggak cukup untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhirnya berkembanglah konsep-konsep sampai yang sekarang kita pelajari itu ya. Oke, itu ya, itu tentang historical phenomenology. Nah, berikutnya, nah ini berkaitan dengan nilai sejarah matematika gitu ya. Eh, Sejarah matematika itu bisa meliputi 3 dimensi yang berbeda sebagai materi pembelajaran atau kuliah seperti yang eh, kita lakukan ya hari ini dan seterusnya di mata kuliah sejarah matematika ini kan sejarah matematika sebagai materi perkuliahan gitu ya. Nah, sejarah matematika juga bisa apa namanya jadi konteks materi pembelajaran ya, karena tadi konsep-konsep matematika itu lahirnya sebenarnya dari konteks ya, dari konteks yang dihadapi oleh masyarakat saat itu. Nah, kita bisa jadikan itu sebagai konteks materi pembelajaran saat mengajarkan matematika di kelas gitu. Dan bisa juga jadi sumber strategi pembelajaran. Nah, ini mungkin yang akan kalian lakukan gitu ya. Bagaimana sih ngajarin bilangan misalnya ke siswa gitu. Nah, ini bisa jadi sumber strategi bagaimana para matematikawan misalnya menemukan konsep apa namanya sistem bilangan begitu ya. Bagaimana matematikawan menemukan konsep Pitagoras gitu ya. Nah, itu bisa jadi sumber strategi pembelajaran. Itu tentang nilai sejarah matematika ya. Nah, kemudian apakah sejarah matematika ini bermanfaat gitu untuk pembelajaran matematika di sekolah? Ya, jadi eh, bagaimana kita memanfaatkan sejarah matematika di sekolah? Oke, yang pertama ya, bagaimana kita memanfaatkan sejarah matematika di sekolah. Eh, Seorang pendidik ya bisa menginformasikan sejarah untuk mengubah persepsi siswa tentang matematika, gitu ya. Jadi eh, ya mungkin banyak, masih banyak ya, masih banyak siswa yang eh, persepsinya terhadap matematika itu rendah gitu ya, kurang baik. Misalnya kayak ngapain sih belajar matematika begitu, eh, nggak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat sejarah matematika, kita sudah mempelajari sejarah matematika. Nah, konsep matematika itu justru hadir untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, ketika ini sampai kepada siswa informasi ini, maka siswa akan eh, berubah persepsinya gitu. Jadi akan muncul sikap-sikap positif terhadap matematika, bahwa matematika itu ya ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, kemudian yang kedua menggunakan sejarah matematika sebagai sumber masalah atau soal. Nah, kalau kalian banyak membaca ya tentang sejarah matematika gitu ya, itu banyak sekali soal-soal yang eh, didokumentasikan ya, didokumentasikan oleh para ahli zaman purbakala bahkan gitu ya, itu udah ada dokumentasinya baik di misalnya di dinding, di apa ya, di batu-batu gitu ya, dokumentasi atau di lembaran-lembaran daun gitu ya. Nah, itu yang ada artefaknya, kemudian oleh para ahli arkeolog itu kemudian disampaikan kepada masyarakat apa bahwa dulu nih para ahli pernah membahas masalah soal seperti ini gitu. Nah, itu bisa digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya menggunakan sejarah matematika sebagai aktivitas tambahan ya. Misalnya belajar matematika misalnya nggak melulu eh, belajar konsepnya, tapi misalnya coba nih
sebagai selingan siswa bisa diminta untuk apa ya, misalnya membuat infografis ya tentang sejarah matematika atau bahkan menggambar misalnya matematikawan dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa jadi aktivitas tambahan. Nah, kemudian eh, bisa menggunakan sejarah matematika sebagai pendekatan alternatif mengenalkan konsep matematika. Nah, mungkin apa namanya banyak lakukan ya menggunakan sejarah matematika sebagai pendekatan alternatif dalam mengenalkan konsep matematika. Jadi di presentasi kelompok nanti ya intinya ada di empat hal ini, 4 poin ini ya. Mungkin titik beratnya di poin 4, tapi boleh juga ketika poin 1, 2, 3, 4 mau di apa namanya di gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke integrasi sejarah matematika dalam pembelajaran. Mungkin sebelum ke sini saya mau tanya pendapat kalian dulu ya berkaitan dengan hmm, setelah tadi ya udah ada gambaran tentang bagaimana me- apa namanya memanfaatkan sejarah matematika dalam pembelajaran di kelas gitu ya, kemudian dari nilai-nilai sejarah matematika gitu ya. Kalau kalian sendiri ya baik sebagai peserta didik ya atau sebagai calon pendidik gitu ya, nah kira-kira apa yang kalian harapkan dari sejarah matematika ini gitu ya, manfaat-manfaat apa, kemudian eh, ya apa yang akan kalian aplikasikan gitu ya, manfaatnya apa gitu dari sejarah matematika ini, silakan. Permisi, Bu. Ya Saya silakan. mau berpendapat, Ibu. Mungkin Ya silakan. hmm, kan kalau sebagai guru matematika ya, kalau memaparkan rumus itu kalau bisa tuh harus apa dicari dulu tuh asal usulnya mengapa rumus reduksi itu terus kalau dalam operasi perkalian penjumlahan mengapa tambah ini hasilnya nol mengapa dikali nol hasilnya nol itu kan ada asal usulnya itu kenapa sih itu kan dari ilmuwan yang buat itu mayoritas jadi peserta didik tak nggak jadi peserta didiknya itu nggak cuma tahu ini dikali nol sama dengan nol, 2 dikali 2 sama dengan 4, mungkin ini rumus ini cuma bisa ngitung masukin rumus kan kan nggak gitu. Yang penting supaya teman-temannya si peserta didiknya tahu itu bagaimana rumusnya itu bisa terbentuk eh, apa begitu juga kelima luas gimana rumusnya bisa terbentuk. Eh, kan peserta didik juga butuh tahu gitu ada yang kritis ada yang enggak gitu. Ya, pendapat saya gitu sih Bu tentang apa terkait apa antara guru dan siswa dalam Oke, konteks sejarah matematika. itu ya. Jadi eh ya siswa tahu gitu ya asal usulnya gitu ya. Sehingga nggak yang ini kenapa kayak gini Bu gitu ya atau Pak ya, itu dari sananya misalnya kayak gitu ya. Nggak muncul lagi kalimat-kalimat seperti itu gitu ya. Oke, ada yang punya pendapat lain atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya juga? Saya Ibu. Silakan, Septiani ya. Iya Ibu. Sebenarnya kalau dari saya kurang lebih itu sama dari Zidan Ibu. Dalam mempelajari atau memberikan pengetahuan mengenai sejarah matematika kepada siswa, itu untuk mengetahui konteks historis dari matematika sendiri gitu. Jadi siswa tahu uh, bukan hanya sekedar memahami konsep saja, tapi juga tahu bagaimana dan mengapa konsep itu tuh penting gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa mengembangkan pemikiran kritis dari siswa. Karena siswa jadi
saat tahu nih asal muasal misalkan rumus atau teorema dan lain-lain, dia jadi apa namanya berpikir akan teknik atau metode yang digunakan. Lalu juga bisa membantu siswa untuk menghubungkan konsep matematika Ibu, karena kalau kita tahu sejarah matematika kan kita tahu bagaimana konsep itu terbentuk, dan siswa jadi tahu hubungannya terhadap konsep matematika yang lain, atau lebih tepatnya seperti konsepnya itu saling berhubungan Ibu, misalkan geometri terhadap aljabar, atau misalkan Pitagoras dan segitiga siku-siku, seperti itu Ibu. Oke, ya. Jadi eh, keterkaitan ya antar topik-topik itu ya bisa dipahami. Oke, ada lagi? Saya mau izin nambahin nih, Bu. Silakan Anissa. Sebenarnya sama kayak pendapat Bintang tadi, intinya sejarah matematika itu penting dipelajari untuk siswa itu tahu sejarah dari matematika. Jadi bukan cuma rumus-rumusnya doang, tapi mereka tahu konsep awalnya juga. Terus selain itu juga bisa buat kita bisa menghargai sejarah matematika itu sendiri, kayak lebih bisa jadi motivasi untuk belajar matematika, karena dari awal kan udah diciptain bagaimana terbentuknya rumus-rumus, jadi kita bisa lebih gampang untuk kontekstual belajar dengan matematika seperti itu ya. Oke, ya, terima kasih tadi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ternyata banyak manfaatnya gitu ya, baik dari aspek kognitif gitu, pengetahuan siswa apa tentang suatu konsep matematika akan lebih baik, juga dari aspek afektifnya misalnya ya, sikap siswa itu jadi lebih positif terhadap matematika gitu. Itu kalau dari sudut pandang peserta didiknya gitu ya. Kalau dari sudut pandang pendidik atau guru misalnya, nah itu guru bisa apa namanya eh ya, lebih luas ya pengetahuannya tentang konsep matematika. Jadi ketika siswa bertanya misalnya tentang asal usul satu konsep, ya guru tahu gitu, dan guru juga punya berbagai alternatif untuk mengajarkan suatu konsep kepada siswa gitu, karena mengetahui sejarahnya seperti apa, gitu ya. Oke, nah ini nah eh, ini berkaitan dengan integrasi sejarah matematika dalam pembelajaran. Jadi sejarah matematika itu merupakan sekumpulan kejadian yang berkaitan dengan perkembangan matematika pada masa lalu. Bagaimana suatu konsep matematika yang sama berkembang di beberapa tempat berbeda sekaligus disebut sejarah matematika suatu konsep. Eh, jadi bisa jadi ya, ini kan eh, bumi ini luas ya, bumi ini luas. Kemudian peradaban itu kan berkembangnya nggak hanya di satu tempat aja, gitu ya. Nah, misalnya di Yunani itu ada peradaban, di Mesir ada peradaban, di India ada peradaban. Nah, masing-masing ada masyarakatnya juga. Nah, mereka tentu punya masalah yang sama, dan ada juga masalah yang berbeda gitu ya. Ternyata nanti kita pelajari mungkin untuk apa ketika kita pelajari tentang sejarah matematika di bangsa-bangsa kuno, itu nanti ada tahun-tahun yang beririsan. Misalnya gitu ya, tahun-tahun yang beririsan. Nah, karena konsep matematika itu bisa sama gitu ya, berkembang di tempat yang berbeda-beda gitu. Hanya ya sebetulnya kayak misalnya konsep Pythagoras yang terkenal kan, kalau Pythagoras itu kan yang rumus Pythagoras segitiga siku-siku itu kan Pythagoras ya ahli yang menemukan gitu ya. Tapi ternyata ketika kita pelajari lagi sejarahnya nanti, itu sebenarnya konsep seperti itu sudah ada jauh sebelum Pythagoras eh, menyampaikan itu gitu, atau bahkan sebelum Pythagoras lahir misalnya. Seperti itu ya, tapi kemudian sejarah mencatat bahwa itu si Pythagoras yang menemukan konsep itu, entah dari dokumentasi yang ada gitu ya, bahkan bukti-bukti yang ditemukan, atau ya berdasarkan mungkin Pythagoras ini menyempurnakan konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada. Seperti itu ya. Kayak misalnya angka Arab
ya, angka Arab itu yang ada bilangan 0 dan seterusnya. Itu juga mungkin di satu tempat dengan tempat yang lain itu juga mereka berkembang dalam waktu misalnya yang hampir bersamaan gitu. Nah, ini nanti kita akan melihat ke arah sana gitu. Oleh sebab itu, sejarah matematika bisa meningkatkan pemahaman terkait konsep dan mengapa konsep matematika tersebut ada. Sejarah matematika merupakan sebuah kajian terkait asal-usul penemuan matematika yang meliputi notasi dan metode matematika di masa lalu. Kayak misalnya bilangan, kalau menurut kalian itu sistem bilangan ya kan ada bilangan cacah, ada bilangan bulat, yang meliputi bilangan negatif, bilangan positif, ada bilangan asli, bahkan ada bilangan imajiner, bilangan kompleks dan seterusnya gitu ya. Itu kan hari ini kita belajar banyak konsep bilangan. Kira-kira eh, konsep bilangan apa yang muncul paling pertama? Bilangan apa kira-kira? Apakah bilangan cacah? Bilangan asli. Satu. Iya, bilangan Satu. asli ya. Karena itu yang paling praktis kan, yang paling berkaitan dengan praktek kehidupan sehari-hari kan, dari satu, satu, dua, tiga dan seterusnya gitu. Nah sebelumnya mungkin masyarakat belum kenal tentang ketiadaan, apalagi negatif gitu ya. Makanya nanti kalau kalian belajar tentang konsep bilangan negatif, nah itu eh, apa namanya menarik ya. Bagaimana akhirnya konsep bilangan negatif itu muncul. Dulu waktu awal-awal ditemukannya konsep bilangan negatif itu banyak para ahli yang menolak gitu ya, menyanggah konsep itu. Bayangin coba kalau misalnya kita nggak kenal konsep bilangan negatif gitu. Bagaimana kita menyatakan suhu di bawah 0 derajat gitu ya. Bagaimana kita menyatakan tentang konsep apa namanya kredit debit ya. eh, Simpan pinjam dan seterusnya gitu ya. Kalau bilangan negatif itu nggak ada gitu. Nah, itu eh, apa namanya ketika konsep itu lahir, nah itu belum tentu diterima oleh semua pihak gitu, oleh ahli-ahli yang lain gitu ya. Makanya ketika kita belajar sejarahnya, nah itu menarik bagaimana akhirnya konsep itu bisa muncul dan kemudian yang paling penting diterima gitu ya. Kalau misalnya sekedar memunculkan konsep ya munculin aja kan sebenarnya gitu ya. Nah, tapi bagaimana akhirnya konsep itu diterima oleh masyarakat luas sehingga eh, bermanfaat atau kita gunakan hingga saat ini. Nah, pengintegrasian sejarah matematika dalam pembelajaran matematika dapat berupa memanfaatkan masalah dan solusinya yang terinspirasi dari sejarah matematika, memanfaatkan cerita dari sejarah untuk menginspirasi, memanfaatkan masalah-masalah dalam sejarah sebagai sumber soal dan lain-lain. Ini yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ya yang bisa dimanfaatkan bisa berupa sejarahnya, bisa berupa apa namanya masalah-masalahnya untuk soal begitu ya, atau hasil-hasil pemikiran para ahli ya yang bisa diintegrasikan ke pembelajaran di kelas. Oke, sekarang saya akan berikan beberapa contoh ya dari desain pembelajaran yang apa namanya terinspirasi dari sejarah matematika. Nah, ini mungkin kalian belum terlalu relate ya dengan ini karena ya belum belajar tentang sejarahnya, ya. Nah, ini ada di apa penemuan-penemuan masyarakat kuno ya berkaitan dengan konsep matematika biasanya ada nama-namanya gitu ya. Ini kalau di sini ada tentang aturan Go-Gu gitu. Misal nama-nama ini berkaitan dengan penemunya gitu ya atau dengan apa berkaitan dengan konteks ya yang melahirkan konsep tersebut. Nah, ini ada aturan Go-Gu untuk menyelesaikan masalah berbasis konteks dengan level kognitif yang lebih tinggi. Nah, ini ada sejarah matematikanya. Ini sebenarnya yang saya capture ini adalah bagian dari artikel. Ya, saya capture ada 3 artikel di sini yang saya capture bagian-bagiannya. Nanti setelah ini saya kirimkan ke PJ-nya ya.
materi PPT-nya dan juga artikel yang membahas ini. Nah, di sini dari aturan GoGu itu akhirnya dibuatlah deskripsi aktivitas pembelajaran dan juga penugasan, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan konsep tertentu di sini, konsep Pitagoras ya, konsep Pitagoras. Nah, ini siswa menyusun pasangan persegi menjadi segitiga untuk mengetahui bahwa hanya tertentu saja yang menjadi sudut siku-siku ya. Jadi eh, dan mengetahui berbagai pasangan sisi segitiga siku-siku atau triple Pitagoras ya. Untuk mengetahui kalau triple Pitagoras kan sekarang kita udah hafal ya, ngafal aja gitu ya, yang sering dipakai 3, 4, 5 misalnya 7, 24, 25 dan eh, seterusnya gitu ya. Nah, eh, 5, 12, 13 begitu ya. Nah, di sini siswa bisa nih diberikan aktivitas pembelajaran seperti ini gitu untuk mengelaborasi triple Pitagoras berdasarkan aturan GoGu ya. Nah, kemudian ini nanti penugasannya siswa diminta untuk menentukan sebanyak-banyaknya pasangan sisi segitiga siku-siku yang memenuhi hubungan teorema Pitagoras. Itu ya. Nah, ini inspirasinya dari aturan GoGu ya. Go itu adalah sisi siku-siku pertama, gu itu sisi siku-siku kedua. Kemudian ada hipotenusanya sin gitu ya. Nah, ini akhirnya nanti siswa bisa menyusun pasangan bilangan triple bilangan yang memenuhi aturan Pitagoras. Seperti itu ya. Nah, ini kan sebenarnya sederhana kan ya. Sederhana gitu. Jadi aturannya apa? Aturan GoGu, kemudian aktivitas pembelajarannya apa? Ini untuk menentukan triple Pitagoras. Seperti itu ya misalnya. Atau contoh lainnya. Nah, eh, ini ada tentang geometri ya. Kalau ini masih tentang Pitagoras juga. Nah, kalau Pitagoras kan berkaitan dengan geometri ya awalnya itu. Jadi dulu masyarakat di Mesir kuno membuat kuil untuk tempat ibadah. Nah, harus akurat nih sisi tegak lurusnya. Nah, jadi ini kan masalah praktis ya. Bagaimana masing-masing sisi bangunan itu bisa punya perbandingan yang presisi gitu ya. Harus benar-benar siku-siku. Maka dulu mungkin belum ditemukan busur. Ya kalau sekarang kan udah ada busur ya. Nah, kalau dulu belum ada busur, gimana kita yakin kalau itu siku-siku gitu. Nah, ternyata bisa pakai triple Pitagoras ini gitu. Kalau 3, 4, 5 itu pasti antara sisi yang panjangnya 3 dengan sisi yang panjangnya 4 kemudian membentuk segitiga ya, itu pasti siku-siku tuh. Itu ya, pertemuan antara sisi yang panjangnya 3 dengan sisi yang panjangnya 4. Nggak ada busur kan. Nah, bisa pakai konsep triple Pitagoras. Nah, kemudian ini dikembangkan di berbagai peradaban yang pada akhirnya dibuktikan dan dikembangkan oleh Pitagoras. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, akhirnya dibuktikan dan dikembangkan oleh Pitagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku jadi dalil Pitagoras yang sekarang kita ketahui. Sebetulnya konsep itu, ya konsep tentang segitiga siku-siku itu lahirnya itu jauh sebelum Pitagoras. Gitu. Tapi kemudian Pitagoras yang membuktikan, yang mengembangkan konsep tersebut, hingga mengeluarkan dalil yang kita gunakan sampai sekarang. Ya. Nah, cerita ini menyatakan bahwa pada awalnya konsep matematika tercipta didasarkan kepentingan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi pengen buat bangunan yang harus siku-siku tapi nggak ada busur gitu ya. Kayak konsep itu. Jadi memecahkan masalah sehari-hari. Kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri. Nah, kemudian ini bisa diaplikasikan dalam pembelajaran saat ini. Kalau sekarang kan nggak mungkin bikin kuil dong, siswa disuruh bikin kuil nggak ya. Nah, jadi ini bikin kemah di sini ya. Nah, bisa dipakai contoh soal yang dapat diterapkan, misalnya Tono dan kawan-kawan sedang berkemah. Mereka mencoba membangun fondasi untuk membuat tenda dengan menancapkan tiang kayu ke tanah, lalu mengikat ujung tiang dengan 3 buah tali yang sama panjang ke tanah pada 3 arah yang berbeda.
jika jarak pangkal tiang ke masing-masing tali 3 meter dan tinggi tiang tersebut 4 meter, berapa panjang tali yang dibutuhkan agar tiang tersebut dapat berdiri tegak? Ya, berarti kalau dapat berdiri tegak, dia harus tegak lurus kan, antara penyangga yang apa, eee, patoknya itu ya dengan yang mendatarnya. Artinya harus ada konsep, segitiga siku-siku di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, ini, salah satu contoh menerapkan soal-soal ya dari sejarah matematika ke soal yang bisa kita berikan ke siswa, dalam pembelajaran di kelas saat ini. Nah, satu lagi, ini berkaitan dengan pembelajaran statistika, ya. Nah, di sini, eee, di India kuno ya, ada kisah, di matematika India kuno, bagaimana seorang tokoh ini, gimana bacanya ya, Ratuparna ya, orang, India kuno ini, dia ingin mengestimasi jumlah daun dan buah pada 2 eee, batang pohon, ya. Nah, kan nggak efisien dong kalau ngitung satu-satu banyaknya daun gitu ya. Nggak kelar-kelar kan ngitung, apa namanya, pohon di, daun di sebuah pohon, gitu ya. Nah, konsep average, values to estimate a total ini, digunakan oleh si Rtuparna ini untuk mengestimasi berapa jumlah daun di pohon tersebut, gitu. Jadi hitung aja yang sedikit ranting misalnya ya. Satu ranting kan masih bisa kehitung ya. Misalnya satu ranting itu, 50 gitu. Nah, kalau ada 10 ranting misalnya atau ada ya misalnya ambil aja yang gampang 10 ranting di pohon tersebut gitu ya. Nah, berarti berapa jumlah pohonnya? Kalau satu ranting kan 50, berapa kira-kira estimasi? Satu ranting 50, nah satu pohon itu jumlah rantingnya ada 10. Estimasinya kan tinggal 500. tinggal dikali ya, tinggal 500 gitu kan ya. Tapi apakah semua ranting itu yakin 50? Kan Enggak. enggak kan? Belum Belum tentu. tentu. Nah, makanya ini ada, konsep average gitu ya, rata-rata. Di rata-rata kan juga konsep rata-rata kayak gitu kan ya. Ini rata-rata, tinggi badan, mahasiswa di pendidikan matematika, 2002 A misalnya atau, B, misalnya, rata-ratanya adalah 155. Apakah semuanya 155? Kan enggak kan? Mungkin ada yang 150, ada yang 160, bahkan ada yang 170, tapi rata-ratanya misalnya 155, kayak gitu ya. Nah, ini akhirnya muncul konsep rata-rata dari pemikiran si Ratuparna, di kisah, India kuno. Ini kan hal-hal yang sebenarnya sederhana ya. Nah, ini, di artikel ini sebenarnya ada banyak ya konsep, mean, median gitu ya, konsep, statistika yang dibahas dalam, historical phenomenology, eee, di artikel ini. Ini hanya sebagian kecil yang saya tampilkan itu ya. Bahkan average values to estimate a total ini bukan cuman, jumlah daun di batang pohon, tapi nanti ada jumlah awak kapal gitu ya, penumpang kapal itu bisa estimasi juga. Nah, nanti boleh sebagai bahan bacaan kalian, baca-baca ya, nanti artikelnya saya kirimkan. Nah itu, apa, sedikit gambaran tentang bagaimana, eee, dari sejarah matematika, kita bisa mendesain sebuah pembelajaran di kelas, gitu. Mungkin tadi saya sampaikan saat ini belum terlalu kebayang, apa yang akan diterapkan karena sejarah matematikanya juga belum dipelajari, gitu ya. Nah, harapannya nanti ketika kita belajar, sejarah matematika, di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian sudah mulai, mengira-ngira kira-kira mau mengajarkan, konsep apa nih, saat, presentasi kelompok nanti. Oke, itu ya. Mungkin dari saya cukup sekian, silakan kita, diskusi, jika ada yang ingin didiskusikan atau boleh, mau dibagi kelompoknya sekarang nggak? Sekalian tentukan urutannya juga.
Siapa yang akan maju ke 1, 2, 3? Eh, Kelompoknya belum ada Ibu kita. kelompoknya belum Belum ada. diskusi. Oke, belum. Berarti nanti aja ya. Nanti aja Bu, soalnya yang dari pertukaran pelajar juga belum fix. Nunggu dari Oh, dosen baik. pihak sananya dulu. Oh gitu, baik, baik. Ya. Nah, Oke. Kalau gitu, karena masih lumayan lama juga ya untuk presentasi kelompoknya, jadi mungkin bisa di pending dulu untuk yang kelompok. Ibu, saya izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Berarti nanti kalau presentasi kelompok itu wajib pakai alat peraga atau enggak ya Ibu? Boleh pakai alat peraga, atau kalau misalnya ya memang konsep yang ingin disampaikan nggak perlu alat peraga, ya nggak usah juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi disesuaikan saja. Oke, berarti kalau misalkan ada kelompok yang pakai alat peraga dan pekan itu online, dijadikan offline ya Ibu? Karena kan kita masih terbagi pekan offline dan online-nya. Oh iya ya, ha. Ya nggak apa-apa, atau mungkin kan bisa di ini ya, apa tuh namanya, ditampilkan, bisa nggak ditampilkan di ini aja di layarnya gitu ya, kira-kira seperti ini. Atau mungkin sebelum sebelum misalnya ya ada kebagian online. Kelompok yang kebagian online tapi kelompok itu pakai alat peraga misalnya gitu ya. Nah, boleh misalnya dibagikan dulu di hari-hari sebelumnya gitu ya, supaya saat pembelajaran online misalnya mahasiswa yang lain itu eh, udah punya alat peraga ini, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya butuh diberikan misalnya kayak gitu ya. Oh, nanti diatur-atur kalau emang mungkin untuk di switch antara online sama offline-nya, bisa kita sesuaikan. Gitu ya. Karena kita 3 kelompok ya berturut-turut, kemungkinan ada 2 kelompok yang offline atau 2 kelompok yang online gitu ya. Sesuai, nanti tergantung dapat pekan yang mana gitu ya. Ya. Ada lagi? Sebentar saya sambil ini, mumpung ingat ya, saya kirim bahan perkuliahan hari ini ya. Saya kirim ke PJ aja ya. Nanti minta tolong disampaikan, di-share ke yang lain. Oke, saya sudah kirim ke Anissa ya. Ada tadi presentasi tentang kontrak kuliah, kemudian materi hari ini tadi tentang historical fenomenologi, dan ada 4 artikel ya. Ada 4 artikel, eh, tapi 2 artikelnya sini hampir mirip ya, yang tentang main median itu.
Ini sebenarnya apa namanya yang tadi saya tampilkan itu screenshot dari bagian artikel tersebut. Nah, kalian kalau mau baca keseluruhannya itu saya udah kirim ke Anissa. Baik, ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya. Oh iya, jadi saya mau info dulu nih ya. Tanggal 11 itu saya ada tugas ke Unsika Karawang ya. Tanggal 11 berarti hari Rabu ya. Minggu depan, ya, persis. Minggu depan itu, tapi minggu depan kita harus tetap ada perkuliahan gitu ya. Gimana ya? eh untuk apa namanya jadwal kuliahnya. Kalau hari Selasa kalian ada kuliah nggak? Full nggak Selasa? Nggak full sih, ada jam 10 sampai jam 1, terus jam 3 sampai jam setengah 6 Oh, oke, berarti jam satunya itu kosong ya? kosong. Oh, oke. Berarti pekan depan jadwalnya kalian luring ya? Iya Bu. Tapi sebentar Bu, itu Mhm. untuk Selasa jam 1 biasanya ruangan dipakai sidang skripsi nggak sih? Atau Iya, tapi MPS? eh, iya, cuman saya lihat kayaknya pekan-pekan ini belum belum mulai sidangnya gitu ya. Jadi kalau memang eh, nanti kalian jadwalnya oke, artinya kosong, saya coba sampein ke admin untuk apa namanya pinjam tempat gitu. Oh baik, baik Bu. Oh. Kalau karena kan kalian itu pas banget tengah-tengahnya kosong tuh ya. Iya. Kemungkinan kan jam 10 sama jam 3-nya berarti luring. Belum tahu sih ya, Secara jadwal sih luring. luring ya. Oh, oke gitu ya. Atau nanti eh, apa namanya coba kita diskusikan lagi ya menjelang tanggal 11 itu ya. Oh, baik. Eh, Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin kita bisa cukupkan ya perkuliahan hari ini. Nanti sambil kalau sudah fix peserta kuliah di kelas ini bisa mulai dibuat ya kelompoknya gitu ya supaya sudah ada kepastian kira-kira nanti siapa yang akan maju di awal kelompok yang maju 1, 2, 3 dan yang 4, 5, 6-nya gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak banyak Ibu. Ibu. Dan sama-sama, saya izin live ya. Terima kasih.